Lu ngupload apaan? Konten hari ini. Oh, konten. Oke. Kenapa? Lanjut aja, Mam. Engkau tahu aku mencintainya dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Anjay. Sibuk. Gen Z. Gen Z bukan Biar kelihatan ada aktivitas, ada activity. Bukan gitu. biar seolah-olah. Biar seolah-olah. Gen Z banget anaknya. Anaknya Gen Z Ya kan apa namanya? Rush Itu ini ini kan banget. seolah ini seolah itu, udah olah ini dan olah itu. Gua ambil rokok dulu. Tapi lu keren, Mam. Apa itu namanya, Mam? Gua nggak tahu apa namanya. Konsep topinya itu apa Jadi namanya? abang gua itu beli dua dia. Beli dua, satu buat dia, warnanya sama, satu lagi buat gua. Nggak tahu mungkin dia saking pedulinya itu sebagai. Kebetulan ingat. Iya, betulan ingat. Apa? Bocahnya bocah seni banget nih. Nyeni amat, nyeni banget. Tapi namanya apa topi itu? Gua kagak tahu nama apa. Yang Topi penting seniman, pas- biasanya pas dipakai dikasih, seniman. Itu lagi populernya ini Peaky Blinders. Oh iya benar. Ya kan? Iya, Peaky Blinders. Kalau kata si siapa namanya Tommy Shelby-nya, Ya. I'm ready broken. Already bro. Iya. Dia pas dia ditanya ya, pas dia ditanya Iya, sama si sama cewek si kan. Grace-nya itu. Apa namanya? Happy or sad? Sad. Sad. Ya. But I warn you, it will broke your heart. Kayak gitu kan. itu, sampai- Jawaban dia apa? I'm ready broken. Si paling Gini sekali itu. Itu udah berkeringat banget itu ngomongnya itu. Lu nonton film gak? Nah bicara tentang film nih, menarik. Lu nonton film? Nonton film gua. Maksud gue gini, ada orang penonton film yang untuk senang-senang. Iya. Ada orang nonton film untuk bunuh waktu. Ada juga orang yang nonton film karena apa ya? Melihat dari film itu ada satu hal yang bisa diambil, misalnya kayak misalnya film Oppenheimer misalnya. Iya. Itu kan sejarah yang kemudian difilmkan. Ya kan? Itu. Iya. Sejarah yang Perjalanan difilmkan. hidup. Perjalanan hidup juga ada dokumenter. Nah, makanya itu gue nanya sama lu menempatkan film sebagai apa? Sebagai satu belajar bahasa Inggris. Benar banget tuh. Itu kan. Luar biasa. Beberapa kosakata yang barangkali juga gua nggak terlalu oke lah. Nggak familiar lah ya. Nggak. Terus ya karena sejarah ya gua sejarah ikut. Jadi bukan semata-mata hiburan gitu loh. Oh. Ada sekalian belajarnya. Sekalian belajar gitu. Terus apalagi yang banyak teka-teki itu. Teka-teki gimana maksudnya? Ya yang Sambil ngisi detektif TTS, ya. Silang tuh ya. Ke bawah, ke Silang, samping. Iya. Di papan datar Iya. kan? Maksud lu itu? Iya Pas itu. kotak doang tuh ya, susah tuh biasanya. Plot twist kalau bahasa Plot ininya. twist. Ya, plot twist. Oh. Yang sekarang TTS. itu Teka-teki jadi ya. film nggak cuma sekedar jadi hiburan belaka mengisi kekosongan enggak tapi Oh, berarti menambah lu- iya. ini juga Menambah wawasan. menambah wawasan itu Oke. Film.
Kalau bicara film, lu background lu sejarah ya? Iya. Background lu sejarah. Nah, Oppenheimer. Ngeri banget ini. Dia kan namanya kita lagi ini kan gitu? bicara film kan lu soalnya Iya. blinders banget. Ih, si paling mantap Ada banget. nih yang nonton film. Mantap banget. Lu doang yang nonton Ngeri film. banget, ngeri. Tapi Gue udah ngapain sih? gue nggak nonton film Lu Mam. lagi ngapain lagi nonton film? Ah, enggak, gue lagi ada jadwal nih. Oh, ada jadwal. Harus ini dulu. Harus kerja dulu ya. Habis itu ya Lu, Kal? 2 menit. Film Kal, gimana Kal? Gue menjadikan film sebagai apa? Iya. Awalnya Nanti lu salah jawab lu. awalnya Gua tahu hiburan. banget gua. Awalnya hiburan. Hiburan. Awalnya hiburan. Habis itu buat chill apa gimana? Ada chill gitu. Iya, chill itu kan bagian dari menghibur diri, menyenangkan diri kan, bisa juga. Bikin dia apa namanya refreshing. Lagi nonton di bioskop kan itu ada experience nonton yang berbeda gitu kan. Itu kan jadi hiburan jadinya. Selain hiburan, ya di dalamnya juga gua rasa otomatis jadi belajar juga kalau film yang kita tonton memang punya nilai-nilai pengetahuan gitu kan, atau ya kayak misalnya film-film apa namanya science fiction, Oh, sci-fi. yang apa istilahnya bukan ilmu pengetahuan yang sains gitu ya, tapi tetap ada gua rasa unsur-unsur pengetahuan yang bisa kita serap, dan itu bikin gua enjoy juga Lihat nonton film. Kalau belajar bahasa Inggris, gue bukan di film, gak kayak Imam, tapi gue di game dari gue kecil itu, karena gue dari kecil tuh udah edik. Iya tuh game tuh. Udah edik banget sama game, dan itu bikin bahasa Inggris gue terlatih banget. Gue ngerasain di situ. Bener tuh game tuh. Kebantu banget. Ada juga ya maksudnya positifnya ya. Ada game banget. itu ya. Oh, sama musik. Kalau ngomongin belajar bahasa Inggris mau musik, lebih ke musik. Lirik-liriknya. Lirik-liriknya. Kalau gua ngerasa bukannya gua antipati atau gimana ya. Gua film Indonesia agak pengetahuan gua minim banget gua film Indonesia. Karena gua hampir sama kayak dia gua. Dalam hal-hal tertentu. Gua film dari zaman awal kuliah kali ya. Gua nonton film kosakatanya itu loh, vocabulary gua. Kayak gua ngehabisin series Sons of Anarchy misalnya. Dari Sons of Anarchy itu banyak banget kata-kata slang, kata-kata Iya. apa namanya ya, idiom dari bahasa Inggris yang akhirnya oh ini loh artinya gitu loh. Kalau di film itu sama culture gua. Film itu gue sukanya. Terlepas itu kemudian set ya. Ya. Atau kemudian nggak seperti sebagaimana skrip dan yang lain-lain, cuman kultur budayanya itu di film tuh kayaknya kalau di gue tuh berasa banget. Makanya akhirnya gue suka film yang misalnya baunya yang film-film yang based on-nya Eropa misalnya, kehidupan di Eropa, atau kolosal yang gitu-gitu tuh kayak ngasih ilmu pengetahuan ke gue cuman dengan cara yang berbeda gitu loh. Kalau kolosal kayak kalau kita nonton Viking. Iya. Viking. Kenapa sih? Dulu gue bertanya-tanya Kal. Kenapa sih kalau di Eropa itu namanya land belakangnya? England. Oh iya. Finland. Iya. Ya kan yang gitu-gitu. Oh ternyata ini dari, ya kita lihat dari turunan itu. England berarti suku Eng gitu ya. Kayak gitu. Ternyata ada loh ininya. Akarnya. Ya rootsnya itu jelas gitu. Kalau film. Ya makanya memang kalau film luar bagusnya dari dulu memang udah skripnya tuh memang dibangun secara serius banget risetnya. Itu yang bikin kita juga nontonnya juga jadi puas banget gitu kalau kan. Kalau film luar ya? Kalau film luar. Nah kalau film Indo, gua baru belakangan juga sih apa istilahnya nontonin film Indo. Kalau dulu juga nggak terlalu sering, gue juga hampir agak lupa dulu zaman dulu kuliah tuh film Indo apa ya yang gue tonton ya, gue agak lupa. Tapi kalau sekarang ini lumayan ada beberapa film Indo lah, karena lumayan sineas Indonesianya juga mulai makin banyak bikin karya kan, nggak kayak 10-15 tahun yang lalu. Iya masih inilah kehitung lah ya zaman itu ya. Iya. Yang film Indo apa ya? Kok gue tiba-tiba lupa ya yang gue ingat banget gitu. Kalau ngomongin film Indo, gue pertama kali gue nonton film Indo yang ngasih daya tarik ke gue, Ada Apa Dengan Cinta sih gue. Kayak kebanyakan orang deh. Ada Apa Dengan Cinta itu emang dulu kan kayak apa sih?
ngebuka gerbang gitu loh. Kan meledak banget tuh ADC itu kan. Ini dibikin lagi dia. ADC 2 atau 3? Bukan. Atau Jadi ada yang berangkat dari AEDC. Jadi judulnya itu Rangga dan Cinta. yang main anaknya Ferry Mariadi. Betul. Oh iya. Cowoknya siapa cowoknya? Cowoknya gue nggak tahu tuh. Orang baru belum? dia. Belum. Orang baru kayaknya. Udah tayang? Belum kayaknya belum. Cuman gue udah lihat Beberapa klip muncul ya kan? Iya, si Lea itu ya. Anaknya Ferry Mariadi ya, yang jadi cintanya. Cuman yang jadi Rangga gue gak tahu. Iya gue nggak tahu. Lu aja jadi Rangga. Iya. Boleh? Mau gak? Kalau nggak Rangga ya Ronggur. Si Ronggur. Jadi Ronggo. Mau gak jadi Ronggo? Ya, Atau enggak ya Ronggo Lawe. Masih buka gak castingnya? Coba dicari dulu coba. Iya, Handphone gue Ronggo mana? Lawe. Karena dia udah Rangga banget. Rambut agak keriting-keriting dikit. Mentok nih Rangga. Cueknya, statue-nya masuk. Cu nggak ada di situ. Rebel. Rangga rebel kan? Rangga rebel kan? Agak rebel, Agak ya. rebel. Agak Pembaca. Rangga. Enggak. Iya. Rangga cool. Gua boro-boro. Lu nama lu Haikul. Iya. Lu Rangga apa bro? Mentok lah bos. Iya. Buat sutradara atau produser ada apa? Rangga dan Cinta nih boleh dipertimbangkan nih kawan nih. Dia anak dari korban orang-orang ini kan, anaknya orang-orang kiri kan, yang diasingkan ke sono akhirnya pergi. Siapa? Si Rangga Si ini. Rangga itu kan itu. Si Rangga itu dia akhirnya ADC. pergi, dia itu korban tuh bapaknya tuh. Kalau nggak Lu salah nonton ya. ya? Ntar dulu lu nonton gak ada? Wah kacau sih lu kalau lu gak nonton, gua kaduin ke Mbak Dian Sastro lu. Gue lupa part itu kayaknya. Ya itu. Iya, dia kan akhirnya Gue pergi kan ke luar ada negeri. DC2-nya yang gue masih ingat. Yang tahu-tahu Ya, yang Udah ada ketemu yang- Itu di ilmu luar. sih, teknik tuh. Teknik apa Kalau tuh? ADC2 tuh teknik tuh. Teknik apa? Wih, Teknik apa? mentok parah itu. Ya itu kan bentar lagi nikah, Bos. Ih, bos. Bentar Teknik lagi. laki-laki pada umumnya. oh, Hah? Kayaknya nggak umum deh. Kayaknya nggak umum deh. gue juga nggak ngakuin itu. Nggak ngakuin Teknik ini. sih. Itu teknik. Teknik tuh. Berat, Bos. ADC 2. Iya. Tapi lu ADC 1 nonton? Nonton, tapi Beberapa kali gua ADC 1. Lu nonton gak ya ADC 1? Nonton. Tuh ADC. Kalau gue itu tuh yang membuka waktu kenapa gue akhirnya nonton film Indonesia pertama kali dulu itu ADC. Lu apa? Gua apa ya? Film Indonesia. Lu juga nggak nonton? gue ada Siapa sih? sebelum Nonton. Apa? Laskar Pelangi nonton. Laskar Pelangi Laskar cakep. Pelangi, Iya. ya. Beranak dalam kubur. Aduh, apa itu? Kok tiba-tiba ke situ? gua kebetulan gua horor kayaknya enggak gua. Horor Indonesia ya? Iya, gua enggak. Ngomong aja horor Indonesia Ya, yang enggak. Indonesia juga ataupun luar gua enggak nonton horor. Ini nggak nonton lo? Enggak nonton. Conjuring nggak? Enggak nonton. Lu? Gue gue pengen ngomong Bumi Manusia, tapi seingat gue jauh sebelum Bumi Manusia ada film Indo yang bikin gue kagum, keren banget gitu. Tapi gue lupa. Tapi let's say sebutlah Bumi Manusia. Bumi Manusia. Si Hanung Bramantyo. Iya. Ini ya Iqbal ya? Iqbal. Yang mainin ya? Iqbal Ramadan. Gua nonton, Dilan nonton gua. Tapi yang bicara bentar, Bumi Manusia itu kan cuman di reviewernya kan banyak yang bilang ya karena bukunya terlalu fenomenal kali ya. Tapi kok ketika jadi sineas, ketika jadi film, katanya agak kurang. Menurut lu gimana? Lu baca bukunya juga kan Bumi Manusia? Ya wajar sih, karena kan itu karya monumental banget kan ya. Itu dari tahu udah lama banget, dan Hanungnya sendiri juga udah pengen mengadaptasi itu jadi film jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Dari pas Pramnya juga masih ada gitu kan, tapi Pramnya nggak ngasih izin karena Pram tahu Akan berbeda. bukan masalah berbedanya. Kalau yang nggak salah gua baca itu karena Pram tahu waktu itu Hanung budgetnya nggak seberapa, dan Hanung nggak mau karyanya itu hasilnya nggak oke gitulah kira-kira, makanya nanti aja gitu. Oh pas waktu Mas Pram masih ada, Oh ya, Pramudia masih ada. Itu si Hanung budgetnya masih terbatas. karena kan waktu itu let's say tahun 2000-an awal kali ya. Iya, belum Hanung masih segede belum sekarang. segede sekarang, masih sinias. Hanung itu awal. apa? Berarti Falcon nih? Apa bukan ya? Falcon ya? Apa kemarin tuh Bumi Hanung Manusia? Bramantyo. Iya. Kalau nggak salah tahu ini gua. Pixemnya Gua lupa Falcon. itu gua. Cuman secara isi film si Bumi Manusianya, ya konsekuensi adaptasi buku ke film ya gue rasa pasti akan banyak yang kurang ini itu, tapi plot Garis besar. dari benang merahnya udah dapat, udah cakep. Apalagi di bagian akhirnya tuh itu dapat banget
emosi perlawanannya tuh dapat banget sih. Siapa yang mainin Nyai Ontosoro kok gue lupa. Nyai Happy Salma, bukan Happy Salma. Lupa gue. Iya tahu gue tahu. Apa namanya petikan kalimatnya gue itu bener-bener ngena banget tuh. Sinyo kita telah melawan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Iya, benar. Itu dapat banget. Itu jadi seolah-olah itu yang jadi ini lu nonton film Indonesia, menurut lu itu salah satu film Indonesia yang berkualitas gitu, dari banyak film Indonesia yang berkualitas. Terlepas dari banyak kontroversi yang orang-orang bilang kurang ini nggak apa namanya cover semua ceritanya dari bukunya, ya wajar menurut gua. Meminjam apa yang lu bilang tadi sih, motif apa yang lu bilang tadi kan, kalau misalnya si novelnya itu sudah fenomenal kan, kemudian ya ada beban berat juga bagi si seorang sutradara atau produser kan. Dan tebal juga tuh, jangan lupa ya. Iya. Kalau kayaknya kalau kita mahasiswa kalau nggak baca itu agak kurang. Kurang kalau bumi nggak sah gitu. Nggak sahih. Nggak sahih ya. Sama kayak Madilog. Buku yang paling harus ada di wajib banget. Di ruang mahasiswa. Lah Buddha, orang kena orang. Nggak boleh enggak. Gue salah satu yang gue tontonin dari novel lagi, Ayat Cinta. Gue nonton Ayat Cinta gue. Nonton Ayat Cinta ya. Itu kan dari novel juga. Iya. Habibur Rahman Al-Sirazi. Iya. Itu zaman-zamannya iya sih. Zaman-zaman gue baru mau novel-novel. Kalau salah gue itu. Sekarang kalian nggak nonton film Indonesia? Enggak, gue kemarin gue pengen banget, cuman kayak udah keburu keburu lewat. Perang Kota lu nonton nggak? Apa namanya yang penyergapan bom? Gue terakhir Mencuri Raden Saleh. Gue terakhir nonton Mencuri Raden Saleh. Oh iya, Raden Saleh gue nonton. Raden Saleh gue nonton dan itu keren banget. Iya keren. Nah tapi yang gue sayang gue nggak bisa kelewat tonton itu tadi tuh penyergapan sama Perang Kota. Penyergapan sama apa tadi gue bilang? Apa itu? Di Bukit Duri penyergapan. Oh iya. Bukit Duri sama Putri Marino berarti ya. Iya itu. Yang Bukit Duri itu Putri Marino. Gue terakhir nonton film Indonesia, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. NKCTHI. Itu wah itu film sih lumayan sih, secara cerita bold ceritanya, maksud gue pesan itu dalam banget. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Itu terakhir gue nonton film Indonesia. Belum diajak lagi sama bini gue kayaknya. Karena yang ngasih referensi film Indonesia ke gue Netflix enggak? Istri gue. Enggak lewat Netflix. Ya kalau Netflix kan ya nonton. Maksud gue kan gitu. Cuman beda. Experience-nya beda. Experience-nya maksud gue gitu. Buat terakhir nonton kalau di bioskop apa ya? Ya tergantung ini gue aja lah. Tergantung itu loh. Budget. Bukan. Pacar. Iya. Oh siapa namanya? Pacar lu yang mana? Iya elah. Lagunya. Siap-siap dipotong nanti loh Mam. Aman. Nah. Siapa namanya? Namanya sih? Yang itu. Yang mana nih? Aja. Lagunya sok ganteng banget. Ayo lu nonton, maksud gue lu orang yang ediknya nonton. Edik gua. Di bioskop maksud gue. Kalau bioskop enggak deh kayaknya. Enggak terlalu up to date gitu maksud gue. Kan ada juga orang yang tiap minggu ada film apa nih Enggak, gitu nonton. gue lebih enak di kos-kosan, santai, Netflix Sambil begini kecil gitu kan. Sambil ada yang dirangkul gitu maksud lo. Iya itu gelas dirangkul gelas. Ya, gelas. Kita kayaknya nggak ada minum seret banget. Iya, minum kali ya. Minum. Parah banget. Ya. Gila, kalau bicara film gue orangnya agak cengeng kalau nonton film gue. Gue Laskar Pelangi nangis gue. Ya berkaca-kaca lah gue. Kalau Laskar Pelangi itu anjir. Ngeri juga nih film. Gue ada juga tuh yang film bikin gue berkaca-kaca tentang ayah. Apa sih tuh? Film Ini tentang ayah. Sabtu Bersama Ayah. Kalau nggak salah itu deh. Iya deh. Sabtu Kalau nggak salah itu deh. Emang, Iya. wih. Cakep deh. Cakep tuh. Sedih banget. Tiba-tiba nangis gue anjing. Berkaca-kaca. Hitungannya bokap masih ada, nyokap masih ada. Iya. Ke bawah gitu sama ceritanya. Itu kerennya film tuh di situ di ujinya. Dia bisa ngebawa emosi penontonnya. Gue itu yang Laskar Pelangi anjir pas ngelihat si Lintang nggak bisa terus sekolah. Kalau kata netarnya, Lintang. Bocah kecil berkulit hitam. Kalau lu nonton berkali-kali tuh itu ya udah lama berarti tuh ya ADC ya. ADC. Itu tapi bukan di bioskopnya dong. Enggak. Gue pernah belum lama ini
dalam kisaran 5-10 tahun ini nonton film masih tayang di bioskop bisa 2-3 kali, ada beberapa film yang kayak gitu. Serius? Iya. Film yang masih running di bioskop Iya, tuh tonton gue berkali-kali 2-3 kali. dengan perempuan yang berbeda-beda. Enggak. Jago kakak ini. Bisa nggak gak usah masuk ke ranah itu? Oh, iya kan? Bisa nggak? Iya kan, kita nanya masuk ya. Iya. masuk ke tema aja gitu. Nanya ya. Iya. Masa nggak boleh orang Iya, nanya? Terus kita masuk sebagai situ. yang paling muda nih tutor dong bang. Enggak, sekarang kita bedah deh ya. Iya. Ntar kita bedah dulu statement lu barusan. Enggak, tadi Lu nonton film yang sama berkali-kali. Enggak, Iya. anjing. Ya kan akhirnya kita Iya. lihat apa yang membuat dia melakukan itu. Sampai berkali-kali. Berkali-kali. Karena Nggak paham filmnya cerita. bagus. Iya. Filmnya bagus. Dia Apalagi ada penelitian juga kan, dia seorang peneliti juga nih. peneliti. Maksud gua Karena dengan filmnya ini- bagus, Bor. Iya, filmnya bagus. Oke. Iya. Lu nonton itu berkali-kali. Iya. Nah, pertanyaan gua. Salah dia, salah masuk Itu pertanyaan gua. Lu dengan perempuan yang sama atau dengan pasan nonton sendiri? Ntar kesurupan. Iya. Iya. Sendiri gua. Lu sendiri. Oke. Sendiri. Kebohongannya pertama nih. Kebohongannya pertama nih sendiri. Berkali-kali ya. Kalau di Lanjut, polisi lanjut. ada namanya ini. Apa? Setrum kebohongan. Biar gini dong. Kalau ada lie detector nih udah bunyi nih. Kalau ada tes. Makanya. Terus gimana? Itu filmnya ini Bohemian Rhapsody. Oh. Biopiknya Queen. Queen. Si ini. Nah, selain itu filmnya Marvel. Yang? Infinity War, Ah. Endgame, Lu berkali-kali. Wakanda. Captain Marvel, terus terakhir kayaknya Captain Marvel doang deh yang gua tonton bisa 2-3 kali. Alasan lu apa? Sama Karena lu Spider-Man kayaknya deh, Spider-Man yang terakhir tuh yang DC, Spider-Man DC kan? Apa Marvel? Enggak, Marvel Oh, juga. Marvel ya, sorry. Spider-Man yang ada 3 Spider-Man itu loh. Ah. Gue lupa apa sih? Brand New Day. Home. Brand New Day. Enggak, yang sebelumnya yang Spider-Man-nya ada 3 yang pemeran Spider-Man sebelumnya gue lupa namanya. Gitu-gitu. Iya, itu. Spider-Man ada 3. Itu terakhir yang gue nonton sampai 2 Berkali-kali? kali. 2 kali atau 3 kali. Gue tuh emang semenjak Marvel lagi naik daun banget, gue kayak lagi keranjingan juga ngikutin Marvel. Jadi makanya apalagi pas awal-awal apa namanya, kan menurut gue naiknya mereka tuh pas Infinity War itu kan. Ya. Makanya itu gue kayak jadi tergila-gilanya di situ, makanya rela sampai nonton berkali-kali itu. Sendiri. Itu sendiri. Sendiri. Oke. Iya. Gue seumur hidup gue ya, ini disclaimer ya. Seumur hidup gue gak pernah nonton bioskop sendiri. Kalau nonton film Netflix sendiri, Iya. ya sering. Iya. Tapi kalau sendiri di bioskop, Iya. kan gue. Berkali-kali. Gua ya. Sendiri. Iya. Terus. Iya. Nonton film itu dengan sendiri lu jadi bisa lebih menikmatin filmnya. Iya bang, lu menurut gua nih ya. Lebih Dia bisa lagi nikmatin filmnya. barangkali dia lagi penelitiannya bang. Iya. Yang meneliti ini film Enggak, gitu. gue pengen Gak mau diselamatin dia. Gue gak ngerti orang-orang itu. Kenapa gitu ya. Enggak, karena lu menerjemahkannya beda. Enggak, gue jadi emang gimana? semata-mata pengen nonton aja sendiri, Iya. pengen enjoy gitu. Oh gitu. Ya kalau ada temennya kan jadi kayak ada diskusi Kalau gitu biasanya. di era di generasi gue me time. Me time, Iya. ya. Gitu. Salah satu bentuk me time. Me time betul. Oke. Tapi bang, lu nih dari sekian banyak film nih, ada nggak film yang tadi kan lu sampai segitunya gitu nonton film sampai sendiri juga gitu, atau dengan teman-teman gitu. Tapi dari sekian banyak film yang lu tonton, ada nggak film yang merekomendasikan lagu-lagu tertentu gitu, yang sampai hari ini atau untuk waktu yang agak panjang lu dengerin akhirnya itu dari film gitu? Berawalnya dari film. Iya. Aduh, apa ya? Kayaknya si Queen itu ya. Oh, Queen ya. Sialnya gue sebelum nonton Bohemian Rhapsody itu kan berarti padahal film 2000 baru itu 2020-an ya. Sebelumnya gue nonton dengerin Queen kayak sekilas doang aja, hampir jarang banget lah masuk playlist gue. Iya, soalnya lewat di ini gue tuh jarang banget. Tapi semenjak itu, udah gue langsung kayak muncul tuh. sering banget gue dengerin itu. Kegantungan loh. Iya. Karena kan ini sekarang kan ya kita tahu sore kan, ya kan. Iya. Orang-orang yang dari dulu mungkin nggak tahu bara suara, akhirnya tahu. Gua yang nggak dari awal ngikutin bara suara, Iya. ya kan.
itu tahu memang terbuang dalam waktu. Iya. Duit gue dengerin terus, ya kan. Jadi jadi kayak simbiosis mutualisme ya. Iya. Dari itunya ya, filmnya naik, musiknya juga Musik akhirnya juga naik. terngiang-ngiang di kepala Iya. orang ya. Terus juga selain itu gue nonton Wednesday. Wednesday ya gue juga baru nonton season pertama itu. Ada 2 lagu tuh yang gue ambil tuh. Gogomuk. Agak rock lah. Enak. Sama apa ya, gue lupa ininya. Yang kemarin barusan gue dengerin lagi. Lady Gaga. Ntar gue lihat ya. Lady Gaga. Kalau dari series gue tuh yang itu tuh yang hook banget tuh series ini sama musik yang hook. Sama musiknya tuh series kok gue lupa nama seriesnya. Fucked Up World apa itu namanya? Coba pause dulu ya biar. Gogomuk The Crimes. The Crimes itu Gogomuk dari The Crimes. The Crimes. Ya, ingat. Ntar gantian. Gue mau searching juga. Apa? Karena kan film itu ini juga loh, apa namanya? Ya kalau lu tadi musik, ada orang yang banyak loh orang gara-gara film Peaky Blinders akhirnya berdandan atau minimal ada yang dari film Peaky Blinders itu yang nempel kan. Iya. Gayanya, cara bicaranya, potongan rambutnya itu kan berarti film itu bisa menginfluence sampai segitunya maksud gua loh. Makanya kan ada istilah dari Peaky Blinders itu Sigma. Si siapa namanya? Si Thomas Shelby itu Sigma itu. Cowok Sigma. Oh. Ya kan ada begini-begini. Iya. Cowok Sigma di inilah apa karakternya. Ya kan alpha apa muncul juga tren-tren itu tuh. Cowok Sigma itu agak sedikit lebih lebih apa namanya misterius gitu. Ya banyak kan? diem. Ya kayak gue lah kira-kira. Kayak siapa? Siapa? Gak terima banget gue barusan tuh. Sigma Mel. The End of Fucking World. The End of the Fucking World. Lagu apa yang itu? Banyak tuh kayak hampir semuanya tuh kayak hampir sampai gue catetin. Karena emang enak-enak banget dan kebetulan referensi lagu lu gitu jadi. Dan kebetulan di Spotify ada yang bikinin playlistnya. Ya, udah jadi udah tinggal gue nge-play doang. Enak-enak gitu. Musiknya tuh. Sekarang pertanyaannya sejauh mana film yang lu suka menginfluence lu? Lu dulu deh. Film yang lu suka itu menginfluence. Sejauh mana tuh berarti gimana tuh? Maksudnya menginfluence lu dalam hidup lu. Misalnya kayak lu suka film sejarah. Kemudian apa influence dari film itu yang kemudian berasa di diri lu? Ya. Apa pengaruh dari film itu gitu dari lu nonton film atau cuma sekedar hiburan film itu nggak mempengaruhi apapun gitu dalam hidup? Tentu cara pakaian bisa nyampe stylish ya kan. Wednesday kan gue pikir lagu itu sampai kayaknya asik kalau misalkan didengarkan di ruang-ruang gelap dengan lampu yang agak agak redup, lampu-lampu agak yang nggak jelas gitu, abstrak gitu lampunya, terserah lampu lah itu. Terserah lampu. Iya, terserah lampu lah. Ada game baru tuh. Ya ada tariannya enak tuh, gue pengen tuh. Suatu-suatu kalau misalkan diajak masuk gitu, nyoba untuk pertama kalinya. Tariannya? Kayaknya tarian gue kayak si Wednesday itu. Yang tariannya kayak zombie. Iya, gue suka tuh. Itu gue lucu banget sih. Mukanya poker face, datar gitu kan. Iya. Tapi jogetnya atraktif aja. Makanya itu, gue suka tuh. Lucu juga. Jadi gue agak terpengaruh di situ banyak. Kayak teknik kayak Rangga itu ya barangkali sedikit-sedikit ketika ini ya. Ketika apa? Ketika lagi nyepik. Ketika nyepik kan gitu. Nyepik ya kan. Ngomongin Rangga, si siapa Nicholas yang gue keinget langsung ini Gi. Oh gitu. Film yang berpengaruh ke ini kita ya. Itu bukan hiburan, itu bener-bener film buat anjing yang berpengaruh. Buat berpengaruh ya terhadap pemikiran, terhadap pengetahuan gitu. Dan musiknya enak banget itu cuy. Dona. Ini dong. Dona. Iya. Ada Doni mau gak Doni? Itu tragis ya kan. Kalau nggak salah itu cerita tentang pembantan Yahudi nggak sih? Gue belum nyari tahu. Emang ya? Kalau soal Dona itu. Jadi kan di kereta itu Yahudi dibantai sama si Nazi. Kasih tahu dong kayak gimana. Coba. Si apa namanya? Si pembantai Yahudi yang di kereta
Yang soal Nazi sama Hitler di pantai itu. Tragedi itu. Terus Kalau lagu nggak itu salah. tercipta gitu? Tercipta lah. Terinspirasi dari situ dia. Si Dona ini. Kalau nggak salah gua agak lupa ingat. Boleh nanti kita cross check. Nah Ya lu kan? gimana? Apanya? Influence film terhadap lu? Lah itu Ada tadi Gi. Enggak, maksud gue apa dari film itu yang kemudian menginfluence lu? Kalau dari Gi apanya yang kemudian- kan dari- atau enggak ada yang lu mirroring, maksud lu ya udah gue cerna aja itu film, cuman nggak merubah apapun dalam diri lu, maksud gue gitu. Nggak ada yang sampai ininya banget ya kalau film. Paling Nggak ada. cuman buat ya hiburan sama kosakata kalau film di bahasa Inggris sama kultur gitu sih. Kalau yang sampai terus ngubah apa istilahnya hal tertentu dalam diri gue tuh belum ada yang sampai sejauh itu. Karena kan gini, kenapa gue bertanya kayak gitu? Kita coba tarik ke belakang. Ada beberapa sineas atau pemain film itu sampai membawa skrip film itu ke kehidupan nyata. Misal kayak Heath Ledger, Ya. Siapa tuh? Joker. Oh. Dia ditemukan suicide kan, bunuh diri kan. Itu saking dia mendalami perannya gitu loh, maksud Nggak gua. bisa lepas dari Nggak bisa karakter lepas dari Jokernya. karakter Joker Dan itu memang tadi hebat kan. banget itu Joker di Emang nggak ada yang bisa ganti sih kalau sorry ya tanpa merendahkan pemain yang berikutnya ya, cuman Joker di zaman Heath Ledger itu kan emang Heath Gareth Ledger Bale. namanya. Iya Heath Ledger. Kok Gareth Bale lagi? Siapa namanya? Gareth Bale. Heath Si Ledger. pelari itu. Batman-nya siapa? Oh, Batman-nya si Siapa Bale gitu lah. Christian Bale. Christian Bale. Ya itu maksud gua Legend. kan itu saking mendalaminya peran kan Ya. sampai kemudian dia ditemukan suicide. Itu kalau film kan, karena gue kalau film gitu, gue kalau film kayak gue ya entah orang menyebutnya kayak apa ya, kayak gue lagi nonton Sons of Anarchy 7 season tuh waktu itu 7 season. Akhirnya gue ngelihat ada karakter yang gue suka gitu, terus gue suka sama cara berpakaiannya, gue berpakaian begitu jadinya. Karena kayaknya ini keren deh berpakaian gini ya. Iya. Maksud gue itu jadi referensi gue. Selayaknya kita berpakaian grunge kan gitu. Nah, misalnya gitu. Grunge banget kan. Grunge Satu abis. kontras ya. Ini kan ini pakai vinyl dibuka ya. Grunge. Kalau nggak pakai baju apa? Kalau nggak pakai pang. Oh, itu bos. Itu. Pang. Lagi aja. Kamera Kima ini mah Kau tahu aku mati Ru? bunyi. Holocaust bang. Holocaust. Holocaust. Pemusnahan. Iya. Pembantaian. Oh, Dona itu. Oh. Oh, Dona itu lagu untuk memperingati atau gimana? Holocaust. Tuh. Ya. Ya, pembantaian Yahudi itu ya. Penindasan dan ketidakmampuan melawan nasib buruk kondisi yang Yahudi saat Holocaust. Nazi lah. Sampai mana kaca kita? Film mempengaruhi sampai ke pakaian. Kalau gua Iya. kebetulan nggak terlalu sih zaman-zaman pas kuliah tuh terus nonton yang sampai into banget itu, terus filmnya sampai mempengaruhi gue tuh enggak. Gue baru nonton filmnya sampai into banget ya pas sudah selesai kuliah gitulah. Jadi sampai Karena kuliah lu mempengaruhi fokus itu. belajar ya. Iya, belajar Iya. banget kan gue Banget, anaknya banget. gitu. Anaknya kan. pembelajar banget ya. Sampai kuliahnya sampai 7 tahun ya kan. Mentok. Gila, mentok. Mentok. Cerminan belajar banget kan. Iya. Belajar Si banget. paling belajar Si paling dan tuh ya. belajar. Gila ngeri banget. Tutor dong bang. Tutor dong Bang, cara belajar yang Siapa baik. bangku? Iya. Siapa bangku? Iya. Siapa bangku? Cara yang Karena gue dari beberapa film ya gitu akhirnya. Cuman ada juga beberapa film yang akhirnya merubah gue cara gue memandang hidup ada dalam hal-hal tertentu. Misalnya kayak gue nonton Peaky Blinders kan ternyata menjadi seorang patron ya. Seorang siapa namanya si Thomas. Thomas Shelby ini kan akhirnya patron kan, bukan yang paling tua, bukan yang paling kuat, bukan yang paling apa, Iya. tapi kemudian bisa menjadi patron bagi minimal keluarganya kan gitu kan. Iya. Nah akhirnya di situ gue bisa melihat, oh ternyata menjadi laki-laki itu bisa juga loh begini.
dengan segala karakter yang dia punya gitu. Iya. Kalau habis kita nonton film yang lain kan ada juga menjadi seorang laki-laki itu bisa juga begini. Jadi itu bisa jadi bahan perbandingan bagi gua dari bagaimana cara kita melihat hidup gitu loh maksud gua. Outputnya berbeda-beda. Kalau gua melihat film sedalam itu. Jadi gitu, melihat film sampai merubah cara gue melihat itu. Oh ternyata kalau jadi laki-laki itu harus begini loh. Oh ternyata kalau jadi laki-laki harus begini loh. Kemudian kenapa gue tanya sama lu? Karena gue kan kenal lu secara personal gue dan nggak dalam waktu yang sudah cukup lama. Gue juga kenal lu secara personal dalam waktu yang cukup lama. Makanya gue tanya tadi, apakah referensi film lu kemudian menginfluence lu sampai sejauh itu yang kemudian dalam beberapa hal ya, dalam hal tertentu merubah lu cara memandang gitu. Makanya gue nanya gitu tadi. Kalau enggak berarti memang kalian menempatkan film pada tempatnya kan gitu. Kan ada juga orang yang nggak menempatkan film pada tempatnya. Ada yang benar-benar into banget yang kayak tadi Heath Ledger bisa sampai jangan sampai lah terjadi lagi yang kayak gitu ya, pendalaman peran yang terlalu gokil banget itu kan sampai fenomenal banget. Nah kalau bicara Suicide, vokalis Linkin Park Suicide. Chester Bennington, vokalis Audioslave. Tatonya ini keren. api, mentok. Itu setelah vokalis Audioslave. Ya. Suicide juga. Nah fenomena ini lu ngeliatnya gimana? Apaan sih nih barang ini nih? Menurut lu? Ini kan kita lagi coba ini aja. Ya itu depresi. Apa namanya? Bagian dari mental illness ya, mental health bukan mental illness, mental health yang memang baru aware orang-orang beberapa tahun terakhir aja kan. Tapi ternyata itu dialami sama yang notabene-nya katanya mental health ini digaungkan atau dinaikkan ke permukaan oleh Gen Z gitu kan, karena mereka yang lebih aware sama hal itu. Tapi ternyata dengan bukti dua tokoh tersebut, mereka bukan dari Gen Z dan mereka sudah mengalami itu, dan ternyata memang permasalahan mental itu sudah sejak lama gitu. Iya, sudah ada sejak lama. Cuma saja dunia belum mengetahui permasalahan tersebut pada zaman-zaman dahulu. Nah, barulah kemudian ketika Chester melakukan suicide, ya memang isu tentang kesehatan mental dunia sudah mengetahui itu. Ya itu menurut gue bukan fenomena ya, tapi memang sesuatu yang memang sudah dialami oleh masing-masing individu dengan taraf tertentu juga. Semua orang pasti punya masalah mental, tapi dengan tinggal bagaimana tarafnya dan bagaimana mengelolanya. Kurt Cobain juga sama kan gitu. Nah, termasuk Kurt Cobain itu. Sampai yang gua sampai ingat hari ini adalah lebih baik hilang ketimbang pudar. Itu kan quotes-nya. Akhirnya itu jadi pisau bermata dua kan, akhirnya itu kan bisa jadi. Abis terkenalnya kan. Daripada pudar. Iya, ketimbang pudar. Lebih baik hilang. Tewas, lebih baik hilang bos. Itu sih, keren tuh. Berarti kan kalau kita mau tarik lebih jauh lagi ya ke kehidupan sosial masyarakat ya, ternyata uang itu bukan jawaban dari segalanya gitu. Kayak Chester. Di satu dunia siapa yang gak kenal Chester Bennington, ya kan? Terus lupa gue nama siapa nama vokalis Audioslave itu. Like a Stone itu kan fenomenal banget lagu itu kan, kemudian kurang terkenal apalah dia di dunia kan, cuman itu ternyata masih mental health itu nggak mengenal itu gitu loh, maksud gua tekanan terhadap dia sebagai public figure kayaknya itu juga jadi salah satu alasan kenapa terjadi hal-hal kayak gitu kan, pemicu. Dan kira-kira nih, lu siap nggak untuk terkenal kira-kira bang? Terkenal? Iya. Tergantung sih. Tergantung kenapa? Apanya yang digantung? Terkenalnya karena apa? Kalau terkenal tentang hal-hal yang baik, yang produktif mau. Iya tentu kan kita berangkat dari sini. Iya kalau terkenalnya tiba-tiba besok gua kan terkenal ditemukan dua laki-laki ketahuan nyolong mangga kan terkenal juga bro. Kan gak gitu konsepnya. Iya tapi kan terkenal juga. Terkenal juga masuk warta berita gitu. Iya nyolong mangga 2 abis itu tewas. Iya mangganya ini. Mangga 2 jauh dong deket Glodok ya. Dan mangga 2. Bungkus aja lah.